Bahkan jarak antara bumi dan langit tak bisa pisahkan astronomi dengan kehidupan kita sehari-hari. Astronomi itu menarik karena dia sangat related dengan kita. Relevan sekali gitu ya. Kenapa astronomi penting dan akan selalu relevan buat kehidupan? Kami punya 4 alasan. Menakjubkan, very related, tapi bisa juga sangat tidak related tapi spektakuler. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Ibu Premana Premadi adalah seorang astronom, staf dosen di Program Studi Astronomi Institut Teknologi Bandung. Mulai tahun 2018, dia ini ditugaskan juga sebagai Direktur Observatorium Bosca. Di sela-sela membimbing mahasiswa, mungkin calon astronom berikutnya, dia kasih banyak contoh dan alasan kenapa astronomi punya banyak kaitan dengan hidup sehari-hari. Astronomi itu menarik karena kadang-kadang dua hal yang saling kontradiksi satu sama lain. Satu tuh bisa menarik karena dia sangat related dengan kita, atau yang sama sekali nggak related dengan kita, sampai dia itu menakjubkan. Jadi, ini 4 di antaranya. Jika kita percaya teori Big Bang, maka kita, manusia, hewan, tumbuhan adalah produk dari peristiwa astronomi. Syahdan semesta bermula dari ketiadaan, kemudian tumbuh, lalu memuai. Lalu muncullah zat-zat yang mendukung terciptanya kehidupan. Seandainya kita percaya dengan cara cerita ini, maka mestinya segala sesuatu datang dari yang sederhana sekali. Jadi molekul kemudian jadi protein gitu kan. Protein kemudian menjadi sel tunggal, amuba kayak gitu-gitu. Buminya pun berevolusi, yang tadinya ya nggak ada oksigen, jadi ada oksigen, yang tadinya karbonnya banyak jadi karbonnya kurang dan lain sebagainya. Ketika bumi itu bisa terselimuti oleh atmosfer, gangguan-gangguan dari luar angkasa itu jauh berkurang. Nah itu kesempatan untuk kompleksitas itu develop, kemudian berevolusi, makanya lambat sekali ya. Dari amuba terus berevolusi hingga manusia. Maka sah juga menyebut manusia turunan bintang-bintang. Wih. Ada yang bilang astronomi adalah ilmu paling tua. Setua nenek moyang kita yang menoleh ke angkasa dan bertanya, kenapa? Kenapa kita ada? Kenapa ada hujan, siang, malam, dan bintang gemerlapan? Karena itu, alasan kedua, astronomi membantu memupuk hasrat ingin tahu kita. Wih, alam semesta ini besar banget kayaknya. Tapi seberapa besar? Bisa dihitung nggak? Apakah alam semesta itu ada dari dulu? Isi alam semesta itu apa aja? Apakah semuanya bisa kita lihat? Apakah mereka ada selamanya? Alam semesta itu sampai mana batasnya? Umurnya berapa? Jadi misalnya saya mau tanya, berapa umur alam semesta? Saya mesti tanya, kira-kira apa yang menunjukkan umur alam semesta? Kalau saya nemu objek yang tua banget di alam semesta ini, mungkin itu jadi cara saya untuk punya batas bawah. Jadi pertanyaannya mesti dibikinkan turunannya sampai dia membuka jalan untuk ada cara praktis untuk menjawabnya. Dia juga bukan sekedar pertanyaan angan-angan, pertanyaan filosofis, tapi menjadi pertanyaan praktis. Pertanyaan-pertanyaan itu membantu kita menemukan rotasi, revolusi planet-planet, gravitasi, hukum fisika, reaksi kimia, dan pertumbuhan biologi. Dan itu menuntun kita pada alasan ketiga. Astronomi memberikan patokan, ukuran, dan aturan-aturan mengenai perubahan waktu, siang malam, musim, dan iklim. Menentukan hilal, awal Ramadan dan awal Syawal, artinya ya setiap bulan ya ketika kita mau gunakan itu untuk menentukan waktu ibadah, ternyata itu masih relevan sekali kan. Secara astronomi kita bisa hitung kapan bulan baru, bahkan kita bisa memprediksi kapan ada gerhana dengan sangat presisi ya nggak, sampai ke detik-detiknya gitu. Berapa tahun dari sekarang kita sudah tahu, bahkan kita bisa menelusuri kapan ada gerhana sekian ratus tahun yang lalu begitu. Astronomi adalah upaya raksasa umat manusia. Dia melibatkan banyak orang dan teknologi yang super canggih. Beberapa di antaranya
kita pakai Yang sehari-hari. menarik itu adalah bahwa ada banyak teknologi yang awalnya sebetulnya dirancang untuk keperluan astronomi, tetapi ternyata aplikasinya sangat luas. Misalnya detektor sinar X, itu yang dipakai-pakai kalau kita mau ke bandara terus kita disuruh nyebrangi. Tomografi misalnya, pengolahan citra yang banyak sekali dipakai di astronomi, sekarang dipakai di dunia medis. Di luar yang 4 itu, astronomi juga memberikan kita fantasi. Lihat saja, Star Wars, Star Trek, dan ratusan atau ribuan judul film lain telah menghasilkan triliunan dan triliunan rupiah. Jadi, siapa bilang astronomi cuma perkara mencari yang jauh? Astronomi juga menemukan apa yang paling dekat dengan manusia. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.